Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita hadir di ruang virtual ini untuk sama-sama belajar. Dan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan malam ini materi dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang ke-6. Kitab Kaifa Amalahum yang diterjemahkan dengan seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang judul aslinya Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, dan pada malam ini insya Allah kita masuk pada bahasan atau bab yang ke-6, Al-Babus Sadis. Bab yang ke-6 ini temanya Ta'amulun Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a ghairil bashar. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selain manusia. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selain manusia. Artinya interaksi Nabi SAW dengan makhluk lain. Nah, ini babnya. Kalau sebelumnya babnya berkaitan dengan interaksi Nabi SAW dengan segmen dakwah khusus. Ada anak-anak, kaum wanita, orang tua, itu ada kekhususan masing-masing. Nah, kita lihat di sini lanjutannya. Ayo kita lihat ke bawah di bahasan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selain manusia. Kita amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ghairil bashar. Saya terus ke bawah. Ini kita lihat di sini. Nah, ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al jin. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jin. Ini bagian pertama dari bab ke-6. Bab ke-6, ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a ghairil bashar. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selain manusia. Selain manusia itu apa saja? Nah, yang pertama, jin. Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al jin. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jin. Nah, sekarang kita lihat di sini. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mab'utsun lis-saqalaini al-jinni wal ins. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa qala ta'ala, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Yang Imam At-Tahawi, qala At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa huwal mab'utsu ila amatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang beliau diutus kepada seluruh jin dan semua makhluk bil haqqi wal huda, dengan membawa petunjuk, yang membawa kebenaran dan petunjuk, wa bin nuri wad diya, dan membawa cahaya dan pelita. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada kalangan jin, dan sebagai pemberi peringatan, memberi nasihat kepada makhluk-makhluk tersebut. Nah, di sini kita dapati ada dakwah yang beliau tujukan kepada kalangan jin. Ya. Kemudian, waqad istajaba katsirun minal jinni li da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Dan
Ya, di sini alhamdulillah kita dapati bahwa ternyata banyak dari kalangan jin menyambut dakwah, menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok dari jin telah mendengarkan, menyimak. Jadi Nabi SAW menyampaikan pengajian, mereka mendengar, lalu membaca Al-Quran, mereka juga mendengar. Jadi Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW ternyata didengar juga oleh jin. Faqalu, lalu mereka mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Al-Quran ini isinya sangat istimewa, sangat luar biasa dan menakjubkan. Kata siapa? Itu kata jin yang mendengar isi Al-Quran. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Yang memberi petunjuk kepada ya jalan kebenaran, yang mengantarkan orang ke jalan petunjuk, yang lalu para jin ini fa'amanna bih, kemudian kami beriman, ya, kami mengimaninya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan satu makhluk pun, dengan sesuatu apapun. Nah, di sini kita lihat ada jin yang mendengarkan Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Isinya luar biasa. Yang akhirnya menghantarkan mereka untuk mengimaninya. Beriman dengan Al-Quran. Nah, kemudian di ayat yang lain kita lihat wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami arahkan, kami giring sekelompok dari jin yastami'unal Qur'an. Nah, dalam bahasa Arab, yastami'un itu punya makna berbeda dengan yasma'un. Kalau yastami'un, dia mendengar dan menyimak. Nah, kemudian, yastami'un al-Quran, jadi mereka mendengar dan menyimak dengan seksama Al-Quran. Kemudian apa? Lanjutannya, falamma hadaruhu, maka ketika serombongan jin tadi mendengarkan Al-Quran dan menghadiri pembacaan Al-Quran tersebut, qalu, mereka mengatakan, ansitu, diamlah. Diamlah kalian untuk bisa mendengar dan menyimak dengan baik. Falamma qudiya, maka ketika telah selesai dibacakan, wallau ila qaumihim mundirin. Ketika telah selesai dibacakan, lalu mereka berpaling dan mereka kembali kepada kaumnya untuk menjadi mundirin, orang-orang yang memberi peringatan. Orang-orang yang memberi nasihat. Jadi, bukan cuma mendengar lalu kagum, oh ini baik. Kalau di ayat yang sebelumnya, di surat Al-Jin ayat 1 dan 2, mereka mengungkapkan mereka kagum dengan isi Al-Quran, kemudian mereka beriman. Itu kemuliaan. Tetapi di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan 31, setelah mereka mendengar dan menyimak Al-Quran, mereka hadir, mereka mengatakan, ansitu, diam. Nah, ini termasuk adab dalam majelis. Kalau kita hadir di majelis, sebisa mungkin dia menyimak, mendengarkan dengan seksama. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu, setelah ansitu, kemudian mereka setelah mendengarkan dengan seksama, mereka lalu pulang dan berdakwah. Mereka apa? Ngajak-ngajak, mengingatkan kaumnya. Kaumnya berarti apa? Sesama jin.
Karena apa? Yang ikut adalah nafarom minal jin. Ada sekelompok jin. Berarti tidak semua jin, ada sekelompok jin. Dan ketika walau ila qaumihim, ketika mereka kembali kepada kaumnya dari kalangan jin, mereka pun kembali dan sambil mengingatkan munziri. Qalu, lalu mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami. Ya, artinya wahai kaum. Ini sesama jin. Lalu mereka mengatakan, ya qauma inna sami'na kitaban. Sesungguhnya kita telah mendengar kitab unzila min ba'di Musa yang diturunkan setelah Nabi Musa. Unzila min ba'di Musa yang diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab yang ada di hadapannya. Maksudnya kitab-kitab yang ada sebelumnya, sebelum kitab tersebut, sebelum Al-Quran. Yahdi ilal haq, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Wa ila tariqim mustaqim, dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi memimpin dan mengantarkan orang kepada kebenaran dan mengantarkan ke jalan yang lurus. Kemudian lanjutannya di ayat ke-31-nya, ya qaumana, wahai kaum kami, wahai kaum. Ajibu da'iyallah, terimalah seruan da'inya, ya da'inya Allah, artinya da'i yang telah mengajak, menyeru kepada Allah. Ini ajakan orang yang mengajak kepada Allah SWT. Ajibu, terimalah, sambutlah ajakan tersebut. Wa aminu bih, dan berimanlah kalian kepadanya. Berimanlah kalian kepada Allah. Yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan niscaya Allah pun akan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Di ayat kedua ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ketika Al-Qur'an ini sebagai sarana dakwah pada kalangan jin yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mereka bukan cuma mendengar, menyimak, tapi juga mereka kemudian beriman dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, ini di dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Jin, yang kedua di surat Al-Ahqaf. Yang dua-duanya menunjukkan bahwa ada kalangan jin yang mendengar dan kemudian beriman. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua, ini interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalangan jin. Qira'atun Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran alal jin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada jin. An Alqamah qala, dari Alqamah, dia menuturkan, Ana sa'altu ibna Mas'udin, saya dulu pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fakultu, maka kemudian saya katakan, hal syahida ahadum minkum ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal jin?
Saya tanyakan, apakah ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang turut hadir dan menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ketika ada jin. Nah, kemudian dijawab, qala la, dijawab tidak. Walakinna kunna ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam dzata lailatin. Tapi kami pernah satu malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafaqadnahu. Lalu kami kehilangan beliau. Faltamasnahu fil audiyati wasyi'ab. Maka kami cari-cari beliau. Cari di mana? Di lembah. Cari di tempat antara dua bukit. Ya, di jalan antara dua bukit. Fakulna ustutira au uktila. Jadi, lalu kemudian mereka mengatakan, jangan-jangan Rasulullah SAW diculik nih. Jangan-jangan Rasulullah SAW sudah apa, diculik atau dibawa ke tempat lain. Akhirnya mereka kehilangan Rasulullah SAW. Bayangkan, kehilangan orang yang dicintai itu kan beratnya luar biasa. Kesedihan yang luar biasa. Sahabat sangat mencintai Rasul SAW lebih dari mencintai orang-orang terdekat yang mereka miliki. Nah, kita punya bapak, punya ibu yang sangat kita cintai. Bagi para sahabat, bapak dan ibu eh, tidak ada harga yang setara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada level yang setara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul SAW lebih dicintai daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Mereka cinta dengan bapak dan ibu, tapi Rasul SAW lebih dicintai. Nah, kemudian lanjutannya, qala fabitna bisyarri lailatin bata biha qaumun. Maka pada malam itu kami bermalam dengan kondisi yang paling buruk. Malam yang betul-betul menyedihkan, atau malam yang membuat kami gelisah. Falamma asbahna idza waja'in min qibali Hira. Ketika pagi harinya, ternyata beliau datang dari arah Hira. Tahu Hira yang namanya gua Hira. Lanjutannya, qala faqulna ya Rasulullah faqadnaka fatalabnaka. Ya Rasulullah, kami ini kehilangan engkau. Dan kami juga cari-cari di mana engkau. Kami kehilangan dan kami juga cari-cari. Falam najidka. Kemudian kami tidak mendapatkan engkau ya Rasulullah. Jadi ketika kita jalan sama-sama terus tiba-tiba kehilangan, ya gimana rasanya ya? Kehilangan orang yang dicintai. Terus semalaman lagi. Fabitna bisyarri lailatin bata biha qaumun. Pada malam itu adalah malam terburuk yang dirasakan oleh orang yang bermalam. Orang yang atau kaum yang bermalam yang tidak bisa bertemu dengan orang yang atau tidak bersama orang yang dicintai. Faqala atani da'il jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Lalu Nabi SAW memberikan penjelasan. Eh, pada malam itu saya didatangi oleh dai jin. Kemudian saya pergi bersamanya. Lalu saya membacakan Al-Quran kepada mereka. Maksudnya kepada jin. Pada mereka maksudnya kepada para jin. Lalu fantolakna. Ya, fantolakobina. Lalu kemudian beliau berangkat bersama kami. Fa'arona atharohum wa atharoni ronihim. Nah, kemudian
Beliau berangkat bersama kami lalu menunjukkan bekas jejaknya, jejak mereka, termasuk jejak bekas apinya. Dan itu malam-malam. Wasa'aluhu zad. Lalu mereka bertanya, bekalnya apa itu? Faqala, lalu jawab, lakum kullu almin dzukirasmullahi alaihi yaqa'u fi aidikum au farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin ilfun bidawabikum. Ya, bekalnya ada tulang-tulang. Ya, tulang. Jadi kalau kita makan, ya, nanti ada jatahnya, jatahnya jin. Sebagaimana juga kalau kita punya hewan tunggangan atau hewan peliharaan, kemudian nanti ada kotoran yang keluar dari hewan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengarahkan faqala Rasulullah SAW fala tastanju bihima. Jangan kalian beristinja dengan keduanya. Maka tidak boleh beristinja dengan tulang. Sebagaimana tidak boleh beristinja dengan kotoran, misalnya, maaf, feses ya. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian. Yang jadi fokus pembahasannya adalah ketika Nabi SAW menyatakan atani da'il jin, atani da'il jin, atani da'il jin, fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Da'inya jin datang menemui saya dan mengajak saya menemui jin-jin yang lain, kemudian saya bacakan Al-Quran kepada mereka. Ini menunjukkan interaksi Nabi SAW dengan kalangan jin, yaitu dengan membacakan Al-Quran. Berikutnya, interaksi yang lain adalah wakana yusni ala husni istima'ihim lil Quran. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka karena mereka mendengar dengan baik, menyimak dengan baik bacaan Al-Quran. Jadi kan kita tadi lihat di ayat sebelumnya, tadi surat Al-Jin, kemudian surat Al-Ahqaf. Ini surat Al-Ahqaf tadi ayat 29 sampai 31. Bagaimana jin itu yastami'un. Mereka mendengarkan, mereka menyimak. Yastami'un Al-Quran. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'un Al-Quran. Mereka menyimak, mendengar dengan seksama. Jadi bukan cuma mendengar asal lewat, tapi mendengar dan memperhatikan dengan seksama Al-Quran. Nah, kita lihat di sini An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya. Faqara'a alaihim surat ar-Rahman. Lalu membacakan kepada mereka, kepada para sahabat, surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, dan seterusnya. Ila akhiriha, sampai akhir surat Ar-Rahman. Fasakatu, kemudian mereka diam. Mereka diam. Ya, tentu diam untuk bisa mendengarkan dengan baik bacaan. Karena sudah umum ya, kalau kita mau mendengar dengan baik, kita akan lebih bisa menyimak dengan baik kalau kita diam. Juga tidak banyak suara, tidak bising. Nah, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jin. Lalu beliau mengatakan, laqad qara'tuha, sungguh saya telah membacakannya. Maksudnya membacakan surat Ar-Rahman 'alal jinni kepada jin
Lailatul Jin, pada malam bertemu dengan jin. Di pada malam bertemu dengan jin, beliau bacakan. Fakanu ahsana mardu dan minkum. Mereka lebih baik responnya daripada kalian. Jadi lebih baik responnya daripada kalian. Jadi ketika jin itu mendengarkan, mereka mendengarkan, menyimak dengan baik, dan kemudian ada respon yang muncul. Ini menunjukkan bahwa mereka selain paham, mereka juga memberikan reaksi atau respon yang sesuai dengan ayat. Coba lihat lanjutannya di sini. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya ketika setiap kali sampai pada firman Allah Ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qalu, mereka mengatakan la bi syai'in min ni'amika rabbina, ya, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu. Tidak ada sesuatu pun dari nikmat-nikmatmu, wahai Rabb kami, yang kami dustakan. Yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka pujian itu hanya untukmu. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Rabb kalian yang mana yang kalian dustakan? Maka jin menjawab, tidak ada satupun nikmatmu, nikmat yang telah engkau karuniakan kepada kami yang kami dustakan. Artinya mengakui bahwa ini nikmat Allah SWT. Nikmat yang diimani. Dan bahwa ini betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengetahui bahwa mereka mendengar, juga memuji respon mereka, memuji cara mereka ketika menyimak dengan baik terhadap Al-Quran, sampai memuji caranya mereka merespon. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, kan gini, kalau Al-Quran dibacakan itu, ada Al-Quran yang dibacakan orang diam, tapi nggak tahu isinya. Meskipun itu udah lumayan daripada ketika dibacaan Al-Quran, nggak diam. Jadi ketika Al-Quran dibacakan lalu diam, itu sudah bagus. Lebih bagus lagi ketika diam, lalu ada respon. Respon itu bisa karena paham isinya, lalu misalnya menangis, terharu, sedih misalnya. Itu juga bagian dari yang namanya respon. Dan bentuk responnya. Nah, ketika dibacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, para jin ini kemudian menyatakan bahwa kami tidak mengingkari satu pun, kami tidak mengingkari sedikit pun nikmat yang telah engkau karuniakan kepada kami. Nah, ini yang jadi interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalangan jin. Nah, ini sudah hampir masuk waktu Isya. Ya, saya rasa cukup untuk ulasan kita pada kesempatan malam ini. Karena kalau masuk ke bahasan berikutnya, nampaknya waktunya nggak cukup untuk membahas bahasan berikutnya yang berjuluk wakana yahtamu bi ta'ami mu'minil jin. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Ucapkan wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.